malam dimanapun kalian berada yang melihat video ini. Perkenalkan, saya Fernando. Dalam video ini saya akan membagikan hasil observasi dan pengalaman pribadi saya setelah melakukan meditasi Anasapati dan juga meditasi cinta kasih atau metta bhavana selama 7 hari berturut-turut di rumah saya. Tujuan ini adalah untuk biar saya tahu memahami manfaat terhadap ketenangan pikiran, pengendalian emosi, dan juga rasa kasih sayang terhadap diri sendiri maupun saya kepada orang lain. Oke, pada hari pertama saya itu mengenal diri dan juga napas, kayak mempelajari napas-napas tentang meditasi ini. Nah, di hari pertama ini saya mulai melakukan meditasi Anasapati, yaitu memperhatikan napas dan juga keluarnya napas saya. Awalnya pada meditasi hari pertama nih, awalnya saya kayak merasakan kesulitan dalam kayak sulit diam, banyak gangguan dari suara sekitar, dan juga saya kayak cepat bosan gitu. Namun pada hari pertama saya mencoba untuk sabar dan juga memperhatikan napas tanpa menilai apapun yang berada di luarnya gitu. Nah, di ini saya belajar ketenangan waktu dalam meditasi. Terus kalau hari kedua itu saya tuh kayak udah mulai menemukan ritme dalam meditasi itu. Nah, pada hari kedua ini saya itu bisa mengikuti aliran nafas yang lebih stabil, merasakan detak jantung dan juga tubuh menjadi ringan, karena kan hari pertama saya sudah melakukan meditasi ya, jadinya kayak udah mulai terbiasa di hari kedua. Terus pikiran menjadi lebih tenang, lebih mudah fokus, dan juga saya menyadari bahwa setiap pikiran yang melayang cukup disadari saja, lalu kembali ke napas yang sudah kita fokuskan. Terus pada hari ketiga saya itu menenangkan pikiran-pikiran saya yang sibuk dengan hal-hal sekitar yang di luar gitu maupun lainnya dan juga sebagainya. Di hari ketiga banyak pikiran datang tentang tugas-tugas, tentang masa depan, kayak misal kayak UTS gitulah yang akan saya jalani pada bulan kedepannya. Tapi saya belajar untuk untuk tidak melawannya. Nah, Anasapati ini membantu saya untuk menyadari pikiran-pikiran saya yang terjebak di dalamnya, seperti pikiran-pikiran yang sudah saya ceritain tentang sebelumnya itu, pikiran seperti keadaan yang akan mendatang dan juga keadaan sekarang yang mungkin saya sulit hadapi gitu. Nah, setelah selesai melakukan meditasi ini, saya merasa lega, seolah-olah pikiran saya yang sebelumnya berat sekali menjadi lebih ringan dibanding sebelumnya gitu. Terus pada hari keempat saya melakukan meditasi bhavana atau meditasi cinta kasih. Nah, dengan menamakan meditasi cinta kasih ini, saya mulai dengan mengucapkan dalam hati bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia dan juga bebas dari penderitaannya. Nah, lalu saya arahkan itu kepada keluarga, teman, maupun orang-orang yang dahulunya ataupun sekarang yang saya kurang sukai. Yang awalnya ini mungkin merasa sangat sulit ya, tetapi lama-kelamaan muncul rasa hangat dan juga lembut di hati, kayak seperti ya udah gitu, saya harus memaafkan orang-orang yang sebelumnya saya agak suka, harus saya memaafkan, tidak boleh tidak menyukai orang gitu ya, karena kan setiap manusia itu pasti ada kayak kesalahannya gitu. Terus pada hari kelima saya merasakan kedamaian dan juga empati. Pada hari kelima saya mulai merasakan perubahan diri yang mungkin pada hari pertama saya kurang fokus, hari kedua mulai fokus, hari ketiga dan keempat juga begitu. Nah, hari kelima ini saya udah kayak mulai terbiasa lah gitu, terbiasa dari terbiasanya gitu. Ketika ada hal kecil yang membuat saya kesal, kali ini saya bisa tersenyum dan juga menerimanya dengan lapang dada. Saya merasa lebih sadar dan empatik, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Dan juga meditasi ini sangat membantu saya, sangat benar-benar membantu saya untuk mengelola emosi saya dengan bijak. Kayak yang dahulunya emosi saya tidak terkendali dan juga sering meluapkan emosinya. Nah, sekarang emosi saya bisa lebih bijak lagi, seperti bisa mengendalikan emosi dengan tenang dan juga tidak terlalu emosi lah sifatnya gitu. Dan lanjut ke hari ke-6, saya itu mengembangkan kedalaman dalam ketenangan yang luar biasa.
Nah, saat bermeditasi di hari ke-6 nih, saya merasakan keheningan yang dalam. Napas menjadi lebih lembut, pikiran lebih benar-benar diam untuk dalam beberapa menit. Misal kayak hari pertama itu kayak paling kayak tenangnya bisa kayak 1 atau sampai 3 menit gitulah. Nah, di hari ke-6 ini ketenangan saya dalam beberapa menit itu bisa menjadi kayak misal 5 menit ataupun 6 menit, karena meditasi saya kan 7 menit gitu. Nah, terus saya sadar bahwa ketenangan sejati itu tidak datang dari luar, tetapi juga sadar dan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Lanjut ke hari ke-7. Hari ke-7 ini merupakan hari terakhir atau momen saya dalam melakukan meditasi ini. Mungkin tidak terakhir ya, mungkin maksud saya terakhir tuh terakhir dalam tugas meditasi gitu. Mungkin meditasi ini akan saya lanjutkan kalau misal saya merasakan kesulitan-kesulitan dalam hal mendatang gitu ya, akan saya lakukan gitu. Nah, saya gabungkan meditasi Anasapati dan juga meditasi Bawana ataupun cinta kasih ini ke dalam satu sesi. Misal 7 menit ini, misal 7 menit dalam meditasi saya, 4 menitnya itu saya melakukan meditasi Anasapati dan 3 menitnya saya melakukan meditasi Metta Bawana. Nah, itu dalam satu sesi. Saya mulai menyadari napas dan juga lalu menemukan perasaan cinta kasih yang saya arahkan kepada semua makhluk hidup. Seperti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya merasa syukur, damai, dan lebih menghargai kehidupan yang ada ini. Terus lanjut ke kesimpulan dan juga manfaat apa sih yang saya dapatkan dalam meditasi ini selama 7 hari berturut-turut. Nah, dari pengalaman selama 7 hari ini, saya belajar bahwa kalau meditasi Anasapati itu kayak melatih kesadaran dan juga ketenangan pikiran-pikiran saya. Terus kalau meditasi Metta Bawana atau cinta kasih itu kayak lebih empati atau kebahagiaan batin, seperti kayak menenangkan pikiran yang sudah berlalu, menenangkan pikiran pada kayak pikiran-pikiran yang sulit dan juga menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Nah, manfaat. Terus lanjut ke manfaat yang saya rasakan antara lain yaitu pikiran saya menjadi lebih tenang dan juga fokus saya kepada meditasi lebih besar gitu. Terus tidur lebih menjadi nyenyak karena kan saya melakukan meditasi ya, itu kayak menenangkan pikiran-pikiran saya yang sulit dilalui gitu. Terus lebih sadar dalam menghadapi banyak orang, seperti dapat mengontrol emosi-emosi saya. Terus yang terakhir itu muncul rasa syukur yang lebih besar tentang kehidupan yang selama ini saya jalani gitu ya. Nah, lanjut ke penutup. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa meditasi bukan sekedar duduk diam, tetapi latihan untuk mengenali diri sendiri dan juga latihan untuk membuat diri kita lebih tenang dan juga menentukan cinta kasih yang lebih besar lagi. Dengan hanya beberapa menit setiap hari yang saya lakukan, kita bisa menemukan ketenangan. Saya bisa menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam diri saya sendiri. Nah, menurut saya meditasi itu sangat bagus ya untuk kita jalani, apalagi kalau untuk selamanya gitu. Kayak bisa membuat pikiran kita lebih nyenyak, tidur lebih menjadi kayak bisa membuat pikiran kita lebih bagus, lebih fokus, dan juga membuat tidur lebih nyenyak. Nah, terima kasih telah menonton dan juga mendengarkan pengalaman saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya akhiri dengan Soti Hotu Namo Buddhaya.